Bang, Bang Herwanto, itu mobil tuh Avanza, eh, Corolla, atau Mercedes Bang yang sekarang katanya diambil sama Ririn tuh Bang? Ya, nah itu. Corolla lah. Loh, kan awal mulanya Avanza Bang katanya di motifnya jaksa ini. Sewa Avanza Bang. Gimana gimana? Motifnya kan katanya sewa Avanza 750. Ya, ya. Kok ngambilnya jadi Corolla yang mogok itu Bang? Ya, kalau kalau Avanza itu kan katanya memang tidak apa namanya tidak bisa jalan tuh yang Avanza biru itu kan. Ya, itu jadi Nah, ya, itu saya enggak. yang saya dengar katanya mobil mobil yang itu katanya bangkunya itu rusak gitu nggak jadi nggak bisa dipakai. Lah kalau nggak bisa dipakai kenapa disewain? Oke lah, Ya oke lah, saya oke. ini kalau kan Oke. kita versinya jaksa kita nggak setuju. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ya jadi Ini menurut saya ibaratnya sewanya itu nggak ada lah kalau menurut saya ya kan menurut saya nggak ada. oke. Kalau nggak ada nanti hancur semua nih dakwaan di pengadilan ini, Bang. Iya kan, Bang? Nah Ya, gini bang, kalau ya. saya ibaratnya nih, dalam posisi nih dengan tidak bermaksud saya merendahkan rekan-rekan advokat, kalau saya di posisi umpamanya melakukan pembelaan terhadap memang umpamanya si Ririn ini bukan pelakunya, kalau menurut saya ini kesempatan bagi Tony untuk bisa membebaskan kliennya kalau memang tidak memang dia bukan pelakunya ya dakwaannya. Tetapi kan saya melihat gini yang saya sayangkan, hampir 80% itu tidak ada yang poin yang untuk bisa membebaskan si apa namanya Ririn sebagai terdakwa, justru banyak lebih banyak bercerita masalah hal-hal yang lain gitu. Oke, Bang. Oke, Bang. Ini ada yang protes ini, Bang. 3%. Itu bukan versi jaksa, Pak, tapi versi penyidik. Kalau versi penyidik, kalau sudah sampai di pengadilan, itu tanggung jawabnya jaksa, Boy. Jadi kita mengatakan versi dakwaan jaksa, Boy. Oke, 3%, clear ya 3%. Janganlah, Boy. Itu versi jaksa. Kalau Izin tanya loh. dakwaan daripada jaksa ke hakim gitu loh, Boy. Oke, Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Siap, Kita nggak setuju Mr. Ji. juga dengan motif kita ini, Bang Maksi. Makanya kali ini saya sangat sepakat dengan Bang Her. Artinya mungkin tadi terlalu semangat ya, Bang Her ya. Sepakat karena Bang Her kan kita bicara sekarang sebetulnya udah nggak bicara lagi penyidikan, Mr. Ji. Hmm. Bicara fakta persidangan sudah sekarang ini. Mm-mm. Jadi sedang diuji. Makanya saya sampaikan tadi, ranah penyidik sudah lewat karena dia cuma tersangka. Makanya kenapa saya sedikit kritik Bang Her tadi, seolah Bang Maksi, kenapa suaramu semakin ini? Kau orang Makassar tuh bukan? aku orang Suaramu Solo. kecil, tidak menunjukkan bahwa kau dari Sulawesi. Siap. Ini Ya, udah kenceng belum? Jadi gitu. Makanya saya bilang tadi kalau sekarang saya sepakat dengan Bang Her karena kan kita lagi menguji. Jadi jangan sampai yang nonton ini berpikir seolah-olah dia bersalah, seolah dia sudah sebagai pelakunya. Belum bisa. Oke, kita sepakat ya. Jadi saya dengan Bang Her bahwa sekarang lagi di posisi kan beban pembuktian sekarang ada di JPU misalnya. Beban pembuktian. Jadi penyidik sudah lepas dia. Makanya penyidik ya memang kadang-kadang ada juga sih ini apa namanya sedikit inilah. Kalau mudah-mudahan sekarang sudah penyidik udah mulai benar lah. Kalau dulu kan buru-buru kasih P21 sehingga beban dia nggak ada. Tapi oke lah. Saya udah singgung tadi kan, kalau bisa tersangka Mr. J kan itu berdasarkan dua alat bukti. Tapi tidak berdasarkan keyakinan ya. Kan gitu Mr. J. Nah sekarang kita lagi tunggu Mr. J. Fakta-fakta di persidangan sekarang ini. Oke. Apakah benar-benar Ririn ini, terutama ini kalau Priyo kan jelas dia sudah mengaku dia menguburkan. Apakah Ririn ini betul-betul sebagai tersangkanya? Nah ini lagi proses untuk diuji oke. dan hakim akan menilai itu Mr. J. Kalau saya pikir sekarang kita lebih masuk ke kalau yang ini sudah lewat Mr. J. Hmm. Sayang. Mari kita bahas apa yang terjadi di persidangan. Hmm. Gitu Mr. J. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Maksi. Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak sedang membela sana, membela sini. Kita santai aja teman-teman. Saya ingin Mr. Blind lah. Mr. Blind ini Komal ini membuktikan Mr. Blind bahwa tidak membela sana, membela sini. Justru kita mempertanyakan fakta dan bukti Mr. Blind. Silakan Mr. Blind. Bagus Mr. Blind. Kenapa Mr. Blind nggak bicara ini? Sepakat sama Mr. Blind. Orang nggak bicara kok sepakat piye?
Ini ya menunjukkan ya bahwa saya, Bang Maksi, teman-teman semua tidak ada. Jadi kalau teman-teman membela itu tidak. Kita ini sedang membuat analisa hukum dan nanti seperti apa pendapatnya. Salah satu contoh ini Bang Herwanto. Tidak apa-apa, fair-fair aja. Silakan Bang Mr. Blind. Oke. Ya jadi saya sepakat semuanya ya teman-teman. Cuman menurut saya apa yang disampaikan oleh pengacara Tony itu dia bukan membantah ya, bukan membantah atau mencari alibi. Konstruksi pembelaannya yang akan dibangun pengacara Tony RM adalah dia membenarkan Ririn itu ada di TKP. Hanya saja dia menyampaikan kronologisnya seperti ini. Dan apa yang dia lakukan. Nah, nama Joko itu bukan berdiri sendiri atas keterangannya Ririn. Ada dua orang yang mengatakan, yaitu Prio dan Ririn. Nah, persoalannya dia ada atau tidak, existing atau tidak, orang yang bernama Joko ini, itulah nanti yang akan dibuktikan oleh Tony RM. Ya kan? Nah, kita tunggu apa yang nanti disampaikan Tony RM, tapi setidaknya dia sudah mulai menyampaikan timeline-nya. Dan kita tinggal melihat persesuaiannya nanti. Ada alat bukti A, alat bukti B, alat bukti C, alat bukti D. Banyak alat bukti, tapi yang dilihat kan persesuaiannya. Persesuaian alat bukti itulah nanti yang akan menimbulkan keyakinan hakim. Nah, pengacara Tony ketika dia bicara di media ya, dia menunjukkan bahwa ya benar pada saat itu ada Ririn di situ. Ada Prio juga, ada Amanjani, ada Budi. Lalu kemudian dia pergi, Joko ngajak. Nah, itu yang dijelaskan pengacara Tony, saya rasa itu sudah ada di media semua ya. Nah, tinggal kita lihat nanti timeline yang disampaikan itu ada persesuaiannya enggak. Sementara ketika kita melihat ke dakwaan, konstruksi dakwaan yang dibangun oleh JPU, motifnya adalah dendam karena sewa menyewa mobil dan uang 750.000, dan itu kan tercantum ya, termaktub di surat dakwaan. Nah, pengacara Tony walaupun dia belum membuat pledoi ya, tapi setidaknya arah konstruksi pembelaan itu sudah kita bisa pahami nih. Maksud dari pengacara Tony itu, dia tidak membantah bahwa Ririn ada di tempat kejadian perkara itu. Hanya saja, dia menyampaikan. Nah, itu timeline-nya. Sampai termasuk di BRI Link, termasuk di hotel, dan lain sebagainya. Memang tidak ada bantahan di situ, tidak ada. Bahwa, oh dia nggak di situ, dia ada di sini, dia ada di situ. Enggak. Justru, timeline itu bersesuaian. Hanya saja ceritanya yang berbeda. Lalu kemudian nanti kan didukung alat bukti. Kalau memang pengacara Tony bilang dia di hotel, berarti harus ada dong CCTV hotel. Kan gitu. Yang menunjukkan bahwa mereka berdua ada di situ. Nah, sampai pada akhirnya nanti, apakah benar Ririn ini pelakunya? Atau yang mengeksekusi? Atau jangan-jangan Ririn hanya kambing hitam? Kalau melihat hubungan, ya, ada satu orang berhubungan dengan dua orang nih. Amaniani berhubungan dengan mantan marketingnya. Kalau kita mau kaitkan kembali ke belakang, ya, ketika misalkan Amaniani terjerat kasus, misalkan dugaan kredit fiktif miliaran rupiah, sementara marketingnya dua orang, kenapa yang dieksekusi cuma satu? Harusnya dua-duanya dieksekusi dong. Itu kapan juga kejadiannya kan nggak runak. Nah, ini misalnya ya. Iya. Kalau misalkan Amaniani punya sesuatu di balik itu. Oke. Ya kan? Kalau kita mau melihat hanya berdasarkan keterkaitan antara mereka berdua. Tapi terungkap juga ada persoalan hutang piutang juga di antara mereka bertiga.
Ya tapi kembali lagi itu masih tetap harus dibuktikan, Hmm. gitu loh. Artinya kedudukannya itu sama, podcastnya KDM sama keterangannya eh, apa namanya pengacara Tony, ya sama-sama cerita belum bisa dibuktikan. Hmm. Tapi setidaknya secara legal standing ya pengacara Tony punya legal standing yang kuat karena dia adalah kuasa hukum dari Ririn, Hmm. gitu loh. Makanya saya tidak mau berbicara ke arah yang podcastnya KDM ya. Hmm. Hmm. Saya lebih memilih melihatnya ke pengacara Tony. Yang ada substansinya. Ya apapun yang dia sampaikan, yang saya lihat bukan tentang dia mempengaruhi persepsi masyarakat ya, bukan. Tapi kalau kita mau objektif, yang kita lihat adalah apa yang disampaikan pengacara Tony itu adalah gambaran besarnya tentang konstruksi pembelaan yang akan dia bangun nanti di pengadilan, Hmm. di persidangan. Yang saya lihat, dia tidak membantah, Oke. dia tidak mencari alibi ada di mana si Ririn bla bla bla. Dia hanya menyampaikan dia ada di situ karena ini. Ini alasan kenapa dia menginap sampai pagi. Hmm. Ini alasan kenapa dia membawa mobil tersebut. Ya. Jadi timeline yang dibuat jaksa pun tidak dibelokkan sama dia dan tidak dibantah. Hmm. Benar dia ada di situ, benar dia bawa mobil itu. Hmm. Hanya saja ada ceritanya. Kenapa begitu, kenapa begini. Nah itulah yang disampaikan pengacara Tony. Oke. Nah, tinggal kita, nanti kan hakim akan melihat itu persesuaiannya. Karena pengacara Tony ketika menyampaikan itu, kurang lebih konstruksi pembelaannya akan seperti itu. Dan pembuktiannya nanti akan dibawa di depan persidangan. Demikian, Mr. Z. Oke, teman-teman ini pada nonton doang, ini udah 300 lebih, cuman diem doang, coba tetep layar lah, gimana kayak apa kayak, sudah diem nonton doang, tapping mulu, gimana mau di ini, ya kan? Mr. Bland, tadi kan saya sudah janji toh Mr. Bland, bahwa itu 4 toh Mr. Bland, 4 kejanggalan toh. Iya, Halo Bang Terang, 4 kejanggalan toh, kan baru 1 halo tadi Bang Mr. Terang. Bland. Iya, betul. Nah, ini Pak Advokat Irwanto. Ini kan tadi gini kan temanya adalah membuka kejanggalan ini dari versi ini. Ini kan baru 1. Kita sambung dulu ya untuk versi berikutnya ya. Setuju? Siap, siap. Siap, setuju. Ya. Satu aja panjang banget pembahasan seru Sabar Warung. Seru banget ah. Ya. Oke, handphone saya juga baterai udah mau habis nih. Saya pamit ya. Leh, Halo. Siap, Bang Herwanto. ya. Boleh. Sebagai penutup nih, sebagai penutup nih ya. Sebagai Oke. penutup, Mr. Blind, saya hanya meluruskan, Tony bukannya tidak membantah, Tony dengan tegas membantah bahwa Ririn tidak terlibat. Coba dinonton lagi ya, tonton lagi bahwa ada nggak kalimat Tony mengatakan bahwa Ririn tidak terlibat sama sekali. Itu jawaban dari dia. Iya. Betul, Bang. Makasih. Memang dia membantah. Gini, Bang, maksud saya dia tidak Ya, tadi membantah. kan Abang bilang katanya Tony tidak membantah. Nah, saya luruskan, Tony membantah. Iya, yang saya dulu. maksud itu bukan membantah perbuatannya. Jadi, yang didakwakan itu kan bahwa si Ririn itu ada di posisi itu di TKP. Ya, tapi dia Yang tidak terlibat katanya. Iya, tapi dia tidak membantah bahwa Ririn tidak ada di situ. Ririn itu ada di maksud saya situ. gini, benar nggak? Maksud saya gini, saya tanya sama Mr. Blind nih. Benar nggak Tony membantah bahwa Ririn tidak terlibat? Pengacara Tony mengatakan Ririn tidak terlibat. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Enggak Memang apa-apa. itu kan pembelaan Iya, makanya dia. artinya dia membantah dong. Dia membantah bahwa Ririn tidak terlibat kan? Mr. G. Iya, yang saya Ya, maksud. itu. Ayo. Nah, saya mengatakan bahwa benar Tony itu mengatakan bahwa dia membantah Iya, bahwa gini dia loh, tidak Bang terlibat. Herwanto. Bang Herwanto gini, jadi yang dibilang Mr. Blin itu adalah Tony tidak membantah bahwa Ririn ada di lokasi. Itu tidak membantah, tidak dibantah oleh Mr. Iya, Blin itu, tetapi Pak dia Tony. membantah bahwa Ririn tidak terlibat dalam perbuatan pembunuhan. Dia Yang membantah. Yang Itunya memang dibantah tidak, Tony adalah memang Ririn tidak dibantah. terlibat gitu loh. Yang dibantah Gini, Tony Bang Her. Ririn tidak terlibat. Hanya Bang Her, itu. gini. Bang Maksi, silakan Iya, Bang Maksi. paham. Bang Her gini. Bang Bang Her Maksi gini. dulu, silakan. Bang Her, kita akan bicara berdasarkan fakta yang dia ngomongkan. Iya. Tadi, gini. Dia mengatakan benar, dia membantah, tapi itu berdasarkan keterangan kliennya. Iya, maksud itu yang saya sampaikan. Maksud Iya, saya, bukan berdasarkan saya Tony. juga mengutip apa yang disampaikan oleh Tony. Kan tadi ditanya sama hostnya tuh, Bang, Iya. apakah Bapak punya bukti bahwa dia tidak terlibat? Oh iya,
Ririn Iya. tidak terlibat. Nah, gitu. Saya hanya mengutip aja. Dia membantah berdasarkan kliennya. Maka sebenarnya tadi kalau kliennya berbohong berarti kliennya sesat, Tony juga Iya, sesat. iya, benar. Kan saya hanya menanyakan itu. Iya. Jadi bukan Tony mengutip, Bang. Oke. Tony Kan mengatakan gini. Ya. Gini ya, biar saya jelaskan. Yang saya maksud pengacara Tony itu tidak membantah timeline yang disampaikan jaksa di dalam surat dakwaan. Itu tidak dibantah. Tapi kalau keterlibatan dia, itu jelas dibantah sama pengacara Tony. Karena dia memang kuasa hukumnya. oke, Tidak clear. mungkin, tidak dibantah. Tapi kalau Clear. timeline ketika ada di situ, Clear, jam oke. sekian sampai di Clear, situ, clear. itu tidak dibantah sama Tony. Clear ya Pak Irwanto ya, clear ya. Oke, clear. Saya pamit ya. Bantu Terima ya, kasih Bang. semuanya. Oke, Bang. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya. Selamat malam. Bang Salam Herwanto, semuanya. bentar Bang. Malam, Bang. Bang, Ya, orang sudah minta pamit bilang bentar. Emangnya ada apa 10 dengan detik, ini? 10 detik Bang, 10 detik. Nanti resah lagi. Cabut. Padahal saya cuma mau ngomong gini loh, di antara Naikin perbedaan, bantuan Pak. iya, saya cuma mau ngomong gini, di antara perbedaan dari setiap pandangan kita, ternyata tuh ada satu hal yang jadi persamaan Bang, yaitu sama-sama kita ingin buktinya dibuka seterang-terangnya. Yes, Itu oke. ada Bang Terang naik. Bang Terang, selamat Ya malam. kita ingin bukti ini kan semuanya dibuka seterang-terangnya. Jadi kenapa kita tidak bersatu di situ gitu loh? Ini silakan terang. Kamu bicara seterang-terangnya. Silakan. Wah pas banget nih Bang Terang. Saya haji. Halo, Ada sebut-sebut. Waalaikumsalam. Salam. Jadi gini, Mr. Ji. Ini Aku sini boleh nanya nggak sama Mr. Blind? Nanti dulu, ini kan ada Bang Terang mau ngomong, kan baru datang dia. Ntar dulu, siapa Bu Ami di roomnya Bapak tuh satu-satu ya. Nanti kalau misalkan disilakan bertanya, baru yang bertanya kayak gitu. Sok Bang Terang. ya. Sebenarnya setelah saya menganalisa kasus ini seharian ya, wah, ternyata kasus ini oke nih buat dibahas. Ini sudah mengkerucut Mr. Ji dan teman-teman semua. Hanya betul tadi kita membutuhkan barang bukti ini dibuka seterang-terangnya. Yang bisa membuktikan bahwasanya ada keterlibatan orang lain dan hanya atau sesuai keterangannya dari penyidik atau kepolisian hanya 2 orang saja, itu hanya ada satu alat bukti yang saat ini pun dijadikan alat bukti itu menjadi mentersangkakan 2 orang tersebut, yaitu adanya CCTV ya yang merekam bahwasanya si Ririn itu masuk rumah si korban Pak Budi tersebut. Nah, kalau kita mendengarkan keterangan dari Pak Tony bahwasanya di kejadian malam itu adalah banyak seliweran orang-orang, artinya di CCTV itu terekam toh. Ya. Oke. Kalau misalkan polisi berani membuka itu terang-terangan tanpa ada editing, sesuai ya apa yang didapatkan sesuai yang di CCTV itu akan membantah semuanya. Ketika memang ada beberapa orang yang seliweran masuk itu, artinya cerita Pak Tony ada benarnya. Ini wajib diselidiki. Oke, ketika di CCTV itu tidak ada siapapun, ternyata hanya ada 2 orang tersebut, artinya gugur cerita yang diceritakan oleh Pak Tony ini gugur. Sesimpel itu kok. Untuk mengungkap kasus ini apakah ada keterlibatan orang lain di CCTV itu. Nah, kita tantang polisi, berani nggak membuka itu tanpa ada editing. Jadi sesimpel itu kasus ini. Tinggal alat bukti CCTV itu diperlihatkan tanpa editing sesuai. Apakah ada orang selain 2 orang itu atau hanya 2 orang itu? Kalau menurut saya itu aja Mr. Ji. Sesimpel itu kok. Kalau memang kalau ada orang lain yang seliweran yang keluar masuk di rumah Pak Budi atau korban tersebut, artinya perlu kita selidiki sesuai keterangan terdakwa saat ini yang diceritakan oleh Pak Tony. Oke. Itu. Siap. Oke, Nanti ini saya tanggapin aku itu. Oke, sebentar. Aku suka nih kalau Terang sudah bicara seterang-terangnya, aku suka. Nah, baru saya kasih nih Bu Emi. Emi, silakan. Bu Emi. Iya, aku tertarik dengan pernyataan dari Mr. Blaine ya, ketika ada pernyataan bahwa kemungkinan Ririn itu adalah kambing hitam atau tumbal. Itu ya. Ya. Nah itu, aku lebih ke arah sana sih
sambil aku mengkaji dulu analisis. Sama aku juga orang hukum juga ya, dan juga aku menciptakan lagu Kang Deddy Mulyadi. Itu, mangga Oke. dilanjut dulu, aku nyimak. Oke, Saya jawab silakan nih ya berarti. Mr. Blind. Iya dong, kambing hitam Ya. kok kambing putih. Ya, tadi selaras ya dengan apa yang disampaikan Bang Terang itu, bahwasanya CCTV yang dijadikan alat bukti itu merupakan potongan video, oke, dengan rentang waktu tertentu. Sementara barang buktinya kita nggak tahu. Seyogianya, ya, yang namanya scientific evidence itu yang berkaitan dengan CCTV itu barang buktinya adalah DVR namanya. Di dalam DVR itu ada hard disknya. Nah, di dalam hard disk itulah dia menyimpan secara utuh rentang waktu tertentu. Ada yang dia memang simpan terus, nanti manual, udah penuh kita hapus manual. Ada juga yang auto. Jadi dalam rentang waktu tertentu, misalkan 500 giga udah penuh, dia mendelete hari yang sebelumnya gitu, yang dulu, yang gitu. Nah, dari DVR itulah nanti kita bisa melihat di hard disk itu rentang waktu dari pagi, misalkan jam 6 pagi di hari kejadian ya, sampai keesokan harinya, sampai memang benar-benar mobil itu pergi aja dari rumah, si Ririn bawa pergi mobil itu gitu. Nah, kalau itu bisa diputarkan seperti yang Bang Terang bilang tadi tanpa editing ya, maka akan terlihat apa yang disampaikan Bang Tony ternyata benar. Tapi kalau memang hanya Ririn aja yang ada di situ, tidak ada orang lain, berarti apa yang disampaikan pengacara Tony gugur. Saya sepakat itu sama Bang Terang. Karena kan ini sifatnya pembuktian. Nah, kembali ke masalah kambing hitam, kejanggalan-kejanggalan itulah yang membuat kita berasumsi ya, Bu Ami, berasumsi bahwa si Ririn ini dikambing hitamkan. Nah, kejanggalan itulah yang kita bahas malam ini. Baru satu tadi. Satu, disampaikan bahwa ketika Ririn ditangkap, kemudian HP-nya disita sebagai barang bukti, ya, kemudian mengalami proses selama penyelidikan maupun penyidikan, lalu kemudian ketika di persidangan terungkap, ini menjadi fakta persidangan jadinya ya, ketika pengacaranya Ririn melihat barang bukti tersebut, dan kemudian ikut memeriksa di depan majelis, ternyata aplikasi WhatsApp-nya ada, tapi akunnya di lock out. Jadi aplikasinya ada nih, tapi akunnya di lock out. Berarti tampilan awalnya WhatsApp itu ketika kita masukin pertama kali itu, +62 nomor handphone itu kan. Nah, menurut keterangan Ririn, waktu disita WA-nya masih ada. Ya kan? Nah, ketika di persidangan, ketika diperiksa oleh pengacaranya Ririn, WhatsApp itu di lock out. Pertanyaannya, kalau waktu ditangkap WA-nya masih ada, kemudian di persidangan nggak ada, siapa yang menghilangkan itu? Oke. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan kejanggalan. Sementara scientific evidence ya, yang katanya keakuratan dalam pembuktian itu sampai di atas 90%, itu adalah transkrip percakapan. Karena dari situlah diketahui pada tanggal dan waktu kejadian ya, si Ririn ini menghubungi siapa dan dihubungi siapa aja. Jejak digital ya, sebenarnya. Betul, betul. Termasuk bisa ditarik ke hari-hari sebelumnya. Apakah ada komunikasi dengan yang dimaksud itu? Demikian, Mr. Desi. Oke, Mr. Bland, kita sapa dulu. Selamat malam, Prof. Emran. Malam, Prof. Malam Mr. J, malam Mr. Blind, mau maksi. Ya. Terang. Kok malam sekali baru bergabung nih? Pemran. Biasa. Iya tadi Mr. D, saya apa namanya tadi saya simak aja sebenarnya. Cuman apa namanya konteksnya belum terlalu ini sih, soalnya peristiwanya kan semacam puzzle begitu ya. Cuman ini dia bersoal pada proses of law-nya, kelihatannya begitu. Jadi ada dua versi cerita ya. Iya. Nah, versi cerita. Itu sih Mr. D, lanjut. Oke. Tapi saya tadi sepakat itu, Prof. Emran. Jadi ternyata ada kawan kita tadi, Bang Herwanto itu tidak setuju dengan apa yang didakwaan jaksa.
Karena yang di dakwaan jaksa itu 750.000, tetapi muternya banyak kali. Ada perampokan lah, ada kredit fiktif. Jadi saya sepakat itu, Prof. Imran. Sepakat karena dakwaan jaksa itu nggak masuk akal kalau hanya dengan motif seperti itu. Begitu, Prof. Dakwaannya Jadi lemah. sebenarnya begini, Mr. Z. Ya, Dakwaan. Ini dia bersoal pada dakwaan. Jadi sebenarnya dakwaan itu kan sebenarnya ada prinsip-prinsip juga ya, pada prinsip-prinsip yang kemudian menentukan adanya ketika JPU itu mengkonstruksi sebuah ya, dakwaan. ya, Paling enggak itu ada dua prinsip tuh, ada dua hal yang harus terpenuhi secara kumulatif. Satu ya, itu dia bersifat syarat formil, yang kedua syarat material. Syarat material ini yang menjadi sangat penting. ya, Itu kaitannya dengan locus dan tempus delicti. Terus peristiwa cerita singkat kaitannya dengan Kronologis. peristiwa itu sendiri, kronologisnya, dan itu menjadi penting karena itu kan kaitannya dengan dakwaan ya, ya. dakwaan. Jadi kalau misalkan dakwaan itu pada akhirnya nggak bisa dibuktikan oleh JPU, berarti sebenarnya nggak perlu pun dari si Tony ini untuk membantah. Tony ini kan hanya berusaha untuk kemudian per hari ini menyampaikan alibi ya, untuk mengcounter itu ya. Tapi burden of proof-nya itu sebenarnya beban pembuktian itu memang ada pada JPU. Makanya kita lihat tuh antara motif dan perbuatan di pembunuhan berencana ini kan sebenarnya ada dua hal yang kelihatannya sih terjadi kontradiktif. Karena nilai dari motivasi pembunuhan itu sendiri yang menjadi bermasalah. Terus yang kedua, ada beberapa orang yang harusnya sebelum sampai pada perbuatan melakukan pembunuhan itu kan harus ada meeting of mind dulu di antara mereka kan. Kapan mereka merencanakan itu secara bersama-sama. Sementara antara satu dan yang lainnya ini kelihatannya dari isu yang beredar kan mereka saling bantah nih. Kelihatannya kan begitu. Kelihatannya begitu. Jadi memang itu menjadi sesuatu yang penting. Terus dakwaannya sendiri itu apa tuh, Mr. Blank kira-kira? Dia dakwaan itu 340. dakwaan apa tuh? Dakwaan subsidiar atau Pembunuhan apa? berencana. 340 tunggal apa? Ada Tunggal ya? alternatif atau kumulatif terkait dengan pembunuhan anak di bawah umur. Perlindungan anak. Oke. Itu sih. Oh cuma dua itu? Iya. Iya. Alternatifnya itu nggak juga ada, makin dengan konyol juga kekerasannya sebenarnya. nggak ada, Prof. Jadi tidak ada perampokan atau pencurian kekerasannya nggak ada. Jadi 340 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi ada barang yang hilang nggak tuh kira-kira? Apa tuh? Barang yang dibawa Ada ada, barang yang Barang yang hilang ada. ada. Cuman itu tidak juga. diinikan. Jadi konstruksinya memang dibangun dari awal itu 340. Karena 340. motifnya Minimal dia dendam. harus ada. Iya, motifnya dendam, Prof. Jadi kan harus ada perbuatan dengan motif keselarasan kan. Nah, kalau Betul. dia dari awal misalkan ingin menguasai harta, mungkin bisa motifnya ingin menguasai harta, arti dia perampokan kan, pencurian dan kekerasan yang menyebabkan matinya korban, matinya orang lain kan. Tapi ini tidak, karena Ya. motifnya dendam, jadi konstruksinya yang dibangun adalah 340. Ini dakwaan-dakwaan seperti begini kan sebenarnya dakwaan blunder nih. Kalau misalkan perencanaannya tidak terbukti, berarti kan harusnya konsekuensinya kan terdakwa dilepaskan ya, dibebaskan Iya. kan. Ya. Jadi minimal itu harus ada subsidiarnya. Subsidiarnya itu kalau misalkan dia 459 untuk pembunuhan berencananya, berarti kalau misalkan ada barang yang hilang, berarti minimal subsidiarnya itu 438. 458 lah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului. Iya. Itu jadi kalau misalkan hanya 340, ini blunder sebenarnya. Blunder. Iya. Ketika rencana itu tidak terbukti, berarti kan unsur pasal itu kan tidak terbukti tuh. Iya. Ya kan? Pasal Iya, itu jadi- dengan sendirinya tidak terbukti secara full-toid, Oke. tidak terbukti secara sempurna. Kira-kira begitu sih. Oke, Bahkan ini di apa? antara kedua. Hah? Bu Ame mungkin mau menyampaikan sesuatu mungkin karena kayaknya kok nafsu banget. Silakan Bu Ame. Di mute ya, buka. Aku semakin tertarik ya dengan kasus ini. Ketika tadi analisa Pak Hermanto juga perampokan lah gitu. Itu kan alibi juga ya, alibi agar kita menggiring opini ke sana gitu, menggiring opini kita ke sana. Dan aku sepakat dengan Profesor Emran nih, keren. Mangga aku nyimak lagi. Oke, ini ada tappingan di bawah.
Boleh Sebentar bertanya ya. Pak, Mr. Ji, ini Oh, orang saya membacakan orang di bawah ini loh. 1 menit, 1 menit. Ini 1 detik malah ini. Oh ya ya. Itu Nah, ada Bang Her ya, Bang Her ada mau naik lagi kali itu. Mr. Ji. iya, dari dunia fana ini katanya Nah yang itu Bang Herwanto mau naik lagi Mr. Ji, Bang Herwanto apa yang tadi? Bang Herwanto sebentar, LS. itu baca. Dari dunia fana ini mengatakan bahwa yang lockout itu si Ririn. Oh, kalau si Ririn polisinya malah mudah mudah ini untuk membuka. Siapa yang mau naik tadi? Herwanto. Oke, saya terima nih. Oke, selamat malam Bang Herwanto. Malam. Tadi HP lobet. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Siap. Yang penting jangan gagal fokus ya. Ya ini sudah mulai, ini Ibu Amel diginiin jadi sedikit agak gagal fokus saya jadinya nih. Nggak apa-apa, memang ini sengaja. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan lagi kah? Dia kan ada yang apa 10 detik katanya. Jadi makanya saya tertarik lagi yang tadi yang menyampaikan 10 detik siapa ya? Itu Bang Mail. Silakan Bang Mail 10 detik. Silakan. Nah, ya tadi kan yang menyambung Mr. Blin itu. Ya, Yang nggak apa-apa. pertanyaannya sama juga Mr. Ji seperti kemarin. Bisakah kuasa hukum terdakwa meminta kepada hakim untuk mengcloning ya? Kalau bahasa itunya mengcloning nomor beserta HP isi HP yang ada di HP-nya Ririn itu. Itu kan buktinya ada di sana, bukti petunjuk itu. Dengan siapa Ririn berkomunikasi itu bisakah pengacaranya Ririn meminta kepada hakim itu? Itu aja sih. Nanya sama siapa tuh? Ya sama Mr. Blin, sama Mr. Z atau Bang Herwanto atau Prof Emran. Ya, Kan sudah karena dijawab di sini kan kemarin. praktisi hukum semua di sini. Saya Kan hanya sudah saya yang bukan dijawab praktisi kemarin. hukum. Oh, nanya lagi nih, nguji gitu ya. Bukan, kebetulan ada Bang Herwanto juga kan di sini. Gitu, ada Oke. Prof Emran. Oke, Prof, silakan Prof ditanya lagi Prof sama Bang Mail terkait dengan boleh nggak ini siapa namanya ini pengacara Tony mengajukan kepada hakim untuk membuka isi handphone. Gitu Prof, silakan Prof. Iya. Jadi begini, ini kan kaitannya dengan pembunuhan. Berarti pembunuhan itu kan dia sifatnya itu deliknya delik material. Kalau delik material berarti fokusnya itu dia pada sebab yang menimbulkan akibat matinya orang lain. Maka apa yang menjadi primary evidence di sana, bukti primernya itu adalah apa? Visum et repertumnya itu sendiri. Jadi kaitannya dengan sebab akibat lah ya, sebab akibat. Dalam konteks sebab akibat itu ada 2 elemen tuh. Satu elemen objektif, yang kedua elemen subjektif. Elemen objektif itu kaitannya dengan sebab yang paling kontributif mengakibatkan matinya orang itu sendiri. Berarti kan dia pendekatannya itu adalah dengan analisa kedokteran forensik ya. Dari analisa kedokteran forensik itu barulah kemudian dia mengarah pada elemen subjektifnya, siapa pelakunya. Katakanlah kalau dia dibunuh menggunakan apa? Besi. Berarti besi ini kira-kira siapa yang memegang besi itu. Yang kedua, kalau misalkan dikatakan di antara saksi-saksi itu si A ini yang memegang besi. Berarti kan nanti tim Inavis itu akan melihat tuh, dia akan meriksa sidik jari siapa yang ada di situ untuk mengkonfirmasi kesaksian dari para saksi mahkota itu. Sebenarnya ada 2 elemen itu. Yang kedua begini, ini kan pembunuhan yang sebenarnya kita lihat ini semacam obscure gitu ya. Ya. Pembunuhan di ruang gelap lah. Karena kan menjadi sangat sulit nih. Sangat sulit. Jadi benar, bukti-bukti yang tadi Mr. Blaine bilang itu menjadi sangat penting. Karena bukti itu akan mengarahkan kita pada siapa pelaku dari pembunuhan itu sendiri. Contohnya kaitannya dengan CCTV. CCTV itu sebenarnya kalau per hari ini kan sudah masuk ke dalam bukti elektronik ya. Iya, Elektronik. Jadi kalau kita baca kalau kita ikutin di pasal 235 itu salah satu alat buktinya. Itu pun harus dia ketika bukti elektronik itu dihadirkan, berarti dia harus tunduk pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Dan itu harus utuh, karena untuk memastikan validitas dari alat bukti itu. Karena jangan sampai ada bukti-bukti yang sudah terpotong dan sebagainya dihadirkan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu namanya tainted evidence. Artinya alat bukti yang sudah tercemar. Kalau alat bukti yang sudah tercemar itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara. Nggak bisa.
Nah, itu menjadi sangat lemah pembuktiannya nanti, dan hakim itu sebenarnya punya kewenangan kalau kita tunduk pada KUHP baru ini, hakim bisa menolak. Nah, jadi kalau kita balik ke pertanyaan, PH itu sebenarnya dia punya hak untuk kemudian meminta kepada hakim untuk membuka seluruh alat bukti itu. Termasuk alat bukti, katakanlah tadi percakapan di WA tersebut, yang kedua adalah alat bukti elektronik. Semua alat bukti itu harus dibuka seterang-terangnya di situ. Karena apa? Dalam prinsip pembuktian itu ada namanya pembuktian berimbang ya. Selain ada beban pembuktian, di sana juga para pihak itu memiliki hak untuk membuktikan. Nah, itu sih kira-kira begitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan, ya memang dia punya hak dan hakim harus mengakomodir itu. Karena apa? Dalam kepentingan untuk menggali kebenaran material. Nah, jadi yang sebenarnya memiliki kewajiban yang benar-benar wajib sekali untuk menggali kebenaran itu adalah hakim. Maka para pihak ini sebenarnya baik dari JPU maupun PH itu memiliki hak untuk mendorong hakim ini menggali kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi. Kira-kira itu, Mr. Iya. Gimana Mael? Ada pertanyaan lagi, Bel? Saya kira puas lah, Mael. Ya, sudah. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya pertanyakan lagi, Mr. Ji. Terima kasih. Oke. Jadi kebenaran material yang kita cari. Bang Herwanto, mungkin ada yang mau narasikan Bang Herwanto? Kalau saya tadi kan Bang Mail mengatakan begini, bisa nggak penasihat hukumnya meminta majelis hakim gitu kan membuka. Nah, kalau prinsip saya begini, kehadiran kita di persidangan itu adalah benar mencari kebenaran material. Nah, kalau saya berharap penasihat hukum Ririn meminta ke majelis hakim memerintahkan JPU ya untuk bisa membuka segala barang elektronik yang berada dalam penyitaan. Nah, saya banyak sekali saya dalam menangani perkara itu terkadang saya tidak terlalu terpaku pada undang-undang. Intinya saya berharap bahwa kehadiran saya di pengadilan itu bisa mengungkapkan kebenaran secara utuh. Agar apa? Kita tidak mungkin berharap keadilan itu lahir kalau kebenarannya tidak muncul. Jadi harapan saya bagaimana caranya? Ya makanya tadi saya sempat mengatakan bahwa ayo kita bareng-bareng, ya kita sama-sama mendesak bahwa apa? Agar kebenaran material itu terungkap secara utuh di persidangan. Kira begitu. Iya. Saya juga mendengar tadi bahwa Bang Herwanto juga menyatakan bahwa ya kemungkinan saja ada pihak lain kan begitu kan. Ya mari kita ungkap, kita buka gitu. Karena ini sudah muncul di permukaan, jadi apa salahnya? Jangan justru kita tutup itu suara yang sudah keluar. Harus kita ungkap seterang-terangnya. Prof, ini Pak pengacara ini sepakat rupanya, Prof. Kebenaran material. Saya sih nggak kalau saya nggak masuk ke dalam case konkretnya ya, cuman mungkin lebih pada teknis pendekatan pembuktian ya seperti apa. Itu sih, cuman kalau saya baca kaitannya saya setuju sih dengan semuanya, terutama Mr. Line ya. Kalau kita lihat ini kan sampai sejauh ini kan dia semacam puzzle begitu, Mr. G. Puzzle ya. Puzzle ini yang kemudian memaksakan kita maupun para pihak itu untuk kemudian menyusun puzzle nih. Kalau didasarkan pada hari ini, bukti yang paling kemudian mengarah pada adanya tindak pidana pembunuhan itu adalah dua tuh. Satu adalah kesaksian, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah sidik jari ya. Sidik jari. Sementara kalau CCTV itu sendiri kan sebenarnya nggak menerangkan apapun tuh kelihatannya. Iya. Nggak menerangkan apapun. Nah, yang kedua kaitannya dengan sidik jari ini kan sebenarnya ini belum bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau dalam gradasi alat bukti itu dia menjadi tertiary evidence, Mr. G. Ya. Alat bukti yang sangat lemah. Karena dia harus bersesuaian dengan alat bukti lain. Kalau misalkan hanya didasarkan pada keterangan saksi, keterangan saksi ini pun menjadi susah karena dia volatile, rapuh gitu. Rapuh. Makanya dalam konteks pembuktian modern yang kaitannya dengan delik-delik material, itu pembuktiannya itu harus objektif. Nah, pembuktian objektif itu dengan apa? Dengan pendekatan saintifik tadi, scientific crime investigation. Itu yang kemudian menjadi sulit untuk terbantahkan. Semacam tadi apa yang disampaikan sama Mr. Blind kan. Nah, bukti itu menjadi sangat penting. Tujuannya itu apa? Dengan adanya alat bukti itu membuat terang perkara dan kemudian hakim sampai pada keyakinannya. Itu sebenarnya. Nah, terus begini pertanyaannya, Prof. Jika di dalam sepanjang persidangan
ya, tetap tidak ditemukan direct evidence-nya yang bisa menimbulkan keyakinan hakim bahwa ini memang pelakunya, bagaimana, Prof? Karena sampai sejauh ini kan belum ada direct evidence-nya, belum ada bukti langsung yang mengarah pada perbuatan membunuhnya itu yang dilakukan oleh Ririn ini, kan nggak ada. Hmm. Ya. Hmm. 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 Ya. Bagaimana kalau hakim nanti memutuskan secara sah dan tidak meyakinkan? Tidak terbukti secara sah. Kan ada urutannya. Ini siapa yang ngomong kah? Oh, Bu Ame ngomong dulu, Bu Ame, silakan Bu Ame. Eh, buka mute dulu. Oh, udah ya. beberapa hari gitu. Nah, itu yang ditampilkan itu kan ketika seorang Ririn dan siapa tadi yang keluar gitu. Tapi kan ada kejadian yang sebelumnya belum ditampilkan. Nah, itu kan perlu dikaji lagi gitu. Nah, terus untuk di WA yang logout itu kan kemungkinan ada hacker yang bisa atau cloning ya. Nah, itu. Jadi elektronik juga bisa saja tercemar. Itu sih. Ya. Ya sebenarnya kalau misalkan itu kan sebenarnya ranahnya penyidik ya. Ranahnya penyidik sebenarnya. Jadi kalau memang pada saat itu HP itu sudah disita, ya pada saat penangkapan kemudian diperiksa HP tersebut, kan berarti bisa melalui uji di lapor ya, untuk di ekstrak gitu loh. Nah, digital forensik. Dan saya rasa kepolisian pasti punya dan memang punya alat untuk itu, ya kan, untuk menarik kembali file-file yang udah dihapus. Tapi seperti yang saya bilang, pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan? Atau justru malah dihilangkan pada saat penyidikan? Kan kita belum tahu. Karena menurut pengakuan Ririn, WA itu masih ada waktu dia ditangkap. Tapi di fakta persidangan, pengacara Tony bilang ketika dia periksa, aplikasinya ada WhatsApp itu. Tapi akunnya sudah di logout. Nah, jangan-jangan kalau Ririn misalkan yang masih hilang. Kalau Ririn yang menghilangkan, ya, saya rasa Ririn tidak punya kemampuan untuk bisa menghapus sampai file binarinya. Dan mudah buat polisi. Kalau Ririn yang menghilangkan, polisi bisa membuka kembali ya? Ya pastilah. Oke. Karena saya rasa Ririn tidak punya kemampuan untuk sampai menghilangkan sampai file binarinya, gitu. Untuk memulihkan kembali itu polisi sangat punya kemampuan untuk itu dan alatnya. Berbeda ketika polisi yang menghilangkan ya. Ya mengujinya gampang. Itu kan apakah WhatsApp itu di logout itu setelah Ririn ditangkap atau tidak, kan seperti itu. Nah kalau keterangan Ririn bahwasanya logout yang itu setelah ditangkap, Ririn tinggal membuktikan tanggal berapa atau sama siapa Ririn berkomunikasi. Betul. Itu mudah sekali. Wih, langsung terang ya? Iya, kalau ini kan logika gampang Pak.
Nggak usah kita gimana-gimana, gampang kok ngusut kasus seperti ini. Itu mudah kok. Artinya ketika memang yang WhatsApp itu lockout setelah Ririn ditangkap, artinya kan ada tanda kutip diduga bahwasanya dari pihak sana. Kan seperti Iya, itu. iya. Pembuktiannya padahal pada saat Ririn ditangkap tanggal berapa? Tanggal 8. Jam berapa? Jam 3. Nah, sebelum jam 3. Jam 3 pagi lah ya, dini hari. Nah, kalau ada entah keluarganya, temannya, siapapun ya, yang me-WA dia atau melakukan panggilan ke dia, ya, kan itu ada durasinya tuh di log telepon si penelpon atau si penghubung itu, entah centang 1 atau centang 2, ya. Kalau centang 1, handphonenya mati, tapi akun WhatsApp-nya masih ada. Tapi kalau tulisannya undang, berarti itu di log out. Lalu kan ada nomor baru, nomor simpati, ya toh. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang mengenal nomor simpati itu atas nama Ririn? Atau nomor sebelumnya yang sah bahwa Ririn itu misalkan pemakai XL. Artinya nggak sinkron. Pada saat ini handphone yang ada di kepolisian sekarang dengan data-data asli dari si pemiliknya itu Ririn itu nggak sinkron. Ya atas dasar apa? Nomor telepon itu. Cuman kata Pak Tony kan nggak sesuai. Ririn nggak mempunyai nomor itu. Artinya kita tinggal cek kepada istrinya, kepada teman-temannya. Nomor Ririn itu apa sih? Nomor apa sih? Sipatika, XNK, atau Tri? Itu kan kejanggalan di situ. Betul. Makanya kan salah satu alat buktinya, barang buktinya, kemudian kan akan diekstrak itu sebenarnya. Siapa yang dia hubungi sebelum, pada saat kejadian, bahkan dalam pelariannya, itu kan bisa di apa namanya? Tracking. Diungkap dari situ. Betul, dari ekstraksi data dari handphone si Ririn itu sendiri. Bisa dilihat sebelum kejadian dia menghubungi siapa dan dihubungi siapa. Pada saat kejadiannya seperti apa. Lalu kemudian dalam pelariannya yang katanya dia kabur itu seperti apa. Kan bisa itu justru petunjuk-petunjuk yang memang harus dikembangkan pihak kepolisian pada waktu itu. Cuman entah kenapa bukti sepenting itu malah nggak ada. Oke, kita sapa dulu nih, ada teman kita sapa dulu ya sebentar ya. Halo Bang 8, saudara dari Cirebon. Salam sejahtera. Ada juga Mbak Mahir. Halo Mbak Mahir. Malam. Assalamualaikum semuanya. Salam. Malam. Ya, silakan. Ya, kayak di mute dulu ya gantian ya. Silakan Bang Hermawan. Herwanto. Ya. Saya mau mengingatkan kembali ya. Artinya kalau menurut saya yang perlu kita lihat sekarang ini begini, bahwa kalaulah di pengadilan ini kan sudah masuk pengadilan ya. Hakim itu tugas pertamanya adalah memastikan bahwa ada nggak peristiwa tindak pidananya dulu. Nah, kita sepakat nih bahwa benar ada tindak pidana pembunuhan ya. Nah, ketika sudah ditemukan bahwa benar ada peristiwa tindak pidana pembunuhan. Nah, sekarang tinggal dicari siapa pelakunya. Nah, untuk sementara ya, sampai detik ini, kalau kita melihat apa yang ada di media sosial, informasi-informasi yang kita lihat, bahwa peristiwa itu sudah tergambar bahwa muncullah nama-nama, beberapa nama. Ya Aman Yani, ya Priyo, ya Ririn, dan lain sebagainya. Tetapi sampai saat ini, ya, yang kelihatan benar-benar bisa kita lihat secara kasat mata ya, adalah Ririn, Priyo. Nama-nama yang disebutkan selain daripada ini, sampai detik ini kita sama-sama belum bisa melihat nih, baik Aman Yani, Joko, Yoga, Hardi, ya, yang lain belum ditemukan. Kecuali mereka yang sudah meninggal, sudah dibunuh nih. Nah, jadi ini kebetulan ada profesor ya. Kalau kita bicara alat bukti, ya,
apakah semua alat bukti yang dipersembahkan di pengadilan itu menjadi alat bukti? Kan belum tentu. Alat bukti yang menimbulkan keyakinan hakim yang nanti bisa disebut sebagai alat bukti. Kalau keterangan saksi semua bisa kita sebut sebagai keterangan sebagai alat bukti, JPU mengajukan saksi, apakah bisa disebut sebagai alat bukti? Belum tentu. Kenapa? Karena penasihat hukum juga mengajukan saksi. Apa yang diajukan oleh JPU bisa juga diajukan oleh penasihat hukum. Artinya semua punya alat bukti. Alat bukti mana nanti yang menimbulkan keyakinan hakim sehingga dia berani menjatuhkan hukuman yang menimbulkan keyakinan hakim. Nah sekarang kalau kita bedah dari awal sampai pada akhir sekarang, alat bukti yang muncul saat ini ya, umpamanya contoh, walaupun ini belum bisa memastikan bahwa siapa pelakunya, sidik jari, ya, kemudian video, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang mengarah bahwa pelakunya A dan B. Nah sekarang ini kebetulan ada profesor kan. Nah kalau kita melihat dari peristiwa yang sudah terjadi, mana yang masuk logika kita bahwa bisa kita menerima bahwa bisa jadi pelakunya ini, atau kita justru bisa mengatakan bahwa bukan pelakunya ini, ya kan? Hanya dua itu aja. Makanya kenapa saya ya mungkin agak sedikit kencang ya membantah apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Ririn. Kenapa? Karena saya belum menemukan selain daripada Ririn dan Prio yang terlibat, yang mengarah ke sana. Contohnya, kalau tadi Prof mengatakan, kalau pembunuhan berencana tentu ada pertemuan merencanakan. Nah, saya melihat sejak awal bahwa Prio dan Ririn selalu bersama-sama sejak mereka bertemu dengan Ahmad Yani dan terakhir mereka ditangkap. Dan di jam yang kurang wajar, di tempat bukan kediaman mereka. Nah, ini yang menurut saya sulit sekali. Ya, logika hukum saya mengatakan bahwa Ririn tidak terlibat. Nah, ini yang maksud saya, kalaulah ada kecurigaan ada pelaku lain, benar, saya setuju. Sehingga ada barang bukti yang disita, saya juga mendorong dibuka. Tetapi kan kita tidak mungkin kita bisa berandai-andai menganalisa yang belum terjadi. Sampai detik ini loh, dari sejak Ririn sama Prio ini berjalan, bertemu. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali, setiap kali pergerakan Ririn selalu Prio bersamanya. Ketemu Ahmad Yani, kemudian ke rumah orang tuanya, kemudian balik lagi ke rumah orang tuanya bertemu dengan Budi, kebalik lagi ke rumah Budi, sampai ke hotel, sampai dia ditangkap, dia selalu berpasangan dengan Prio. Nah ini sampai artinya kita cukup membahas dari pertemuan sampai dia ditangkap. Nah ini yang menurut saya, sekali lagi, sulit sekali saya untuk bisa mengatakan bahwa Ririn tidak terlibat. Kira-kira begitu. Oke, Prof. Silakan, Prof. Langsung, Prof. Jadi memang iya, saya begini nih, karena saya setuju sebenarnya dengan apa yang Bang Hermanto sampaikan, setuju sebenarnya. Cuma dalam teknik pembuktian modern itu yang berlaku universal, yang setiap kali delik yang delik-delik material itu memang pembuktiannya itu objektif masalahnya. Apalagi kaitannya dengan pembunuhan ya, pembunuhan. Jadi memang ada elemen-elemen tertentu yang harus dijadikan sebagai dasar yang menjadi indikasi, yang menjadi indikator bahwa memang telah terjadi pembunuhan. Jadi nggak bisa untuk kemudian hanya didasarkan pada testimoni. Testimoni. Dalam konteks seperti ini tuh bisa jadi kemudian masing-masing pihak itu menerangkan apa adanya, tapi juga bisa jadi masing-masing pihak itu menyelamatkan diri ataupun saling memberatkan. Contoh yang paling simpel itu yang bisa kita temukan itu pada case Sambo sebelumnya kan. Case Sambo sebelumnya itu kan segala sesuatunya sudah direkayasa lah ya, direkayasa. Yang awalnya itu mereka sepakat, lalu kemudian setelah fakta itu terungkap, mereka saling berhadapan-hadapan tuh, saling berhadapan-hadapan. Tapi dia nggak bisa untuk menghindari yang namanya pembuktian saintifik tadi. Maka apa yang saya lihat yang sebelumnya saya juga ikuti VT-nya Mr. Z, memang pendekatan dari teman-teman penyidik itu lebih menggunakan pendekatan itu, scientific crime investigation itu. Karena bobotnya ada di sana, Jadi yang kedua begini, kalau kaitannya dengan hierarki alat bukti, memang itu hierarki itu sebenarnya parameternya itu ada 3 tuh. Parameternya ada 3. Yang paling rendah itu per hari ini nih kita bicara kaitannya dengan testimoni. Testimoni itu dia terlalu terlalu lemah.
terlalu lemah untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan pembunuhan. Sangat mungkin orang yang menjelaskan itu dia memberikan keterangan palsu kan? Keterangan palsu. Maka dibutuhkan adanya apa? Pembuktian visum et repertum tadi. Sayangnya dalam visum et repertum itu kita juga nggak menemukan. Pertama. Yang kedua kaitannya dengan CCTV. CCTV ini harusnya kan bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di saat itu. Nah, yang ketiga itu kaitannya dengan apa? Dengan gadget mereka itu sendiri. Harusnya kan ada percakapan yang bisa kita tracking ya. Iya. Bisa kita tracking. Dan itu sebenarnya merupakan otoritatif dari hakim untuk kemudian bisa membuka itu tanpa para pihak meminta sekalipun. Karena kalau pengadilan pidana kan dia bersifat pembuktian material ya. Iya. Berarti hakim itu bersifat aktif. Harus dia aktif. Dia lebih aktif dari para pihak. Nah, karena ada kewajiban hakim untuk menggali kebenaran material itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang terlewati nih, katakanlah dari pihaknya para terdakwa ini tidak menanyakan, maka hakim itu harus menanyakan para saksi atau paling tidak dia minta untuk seluruh alat bukti itu dihadirkan secara utuh. Iya. Contohnya kalau misalkan katakanlah nih ada percakapan yang memang dibutuhkan oleh hakim, berarti hakim bisa untuk kemudian memerintahkan provider untuk menghadirkan seluruh instrumentum delikti tadi secara utuh untuk kemudian dilakukan analisa. Karena ini dakwaannya nggak kira-kira 340. Nah, pembunuhan berencana kan. Nah, konsekuensinya itu orang bisa dihukum hukum mati. Itu sebenarnya. Jadi harusnya seluruh pemeriksaan itu harus dia tunduk pada due process of law tadi. Jadi kalau misalkan ada alat bukti yang memang tidak diperoleh tidak secara benar, berarti itu kan unlawful legal evidence tuh. Prinsipnya alat bukti seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu perkara. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Prof, mau nanya dong, Prof. Ya, boleh. Ini kan dari pihak terdakwa kan, terutama pengacaranya, meminta CCTV itu kan nanti dibuka secara utuh, ya kan? Pada saat kejadian malam itu. Nah, seumpama dari pihak jaksa itu tidak bisa tuh membuktikan atau tidak memberikan CCTV yang utuh. Secara hukum seperti apa tuh, Prof? Oh. Ya, jadi sebenarnya apa yang diperintahkan hakim itu dia bersifat mandatori. Jadi harus. Itu merupakan kewajiban. Kalau misalkan memang CCTV itu tidak dihadirkan secara melampau, tidak dihadirkan secara utuh, berarti kan alat bukti itu dia bersifat alat bukti yang lemah. Karena CCTV itu sebenarnya ada dua. Ketika dia disita itu ada dua. Satu berita acara penyitaan, yang kedua berita acara pembungkusan. Pembungkusan itu untuk memastikan adanya validitas dari alat bukti itu. Jangan sampai besok dipotong-potong kan. Nah, jadi alat bukti itu ketika dihadirkan itu harus ada dua berita acara itu. Yang terpenting sekali adalah berita acara pembungkusan itu. Mr. Ji paham sekali yang soal-soal begini nih. Nah, Siap. makanya begini, artinya itu kan alat bukti yang untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana. Kalau misalkan memang tidak bisa untuk kemudian dihadirkan, berarti alat bukti itu tertolak. Berarti hakim artinya kemudian menjadi ragu. Kita susah untuk meyakinkan hakim. Karena alat-alat bukti itu harusnya dapat untuk dipresentasikan untuk untuk memunculkan keyakinan hakim. Itu sebenarnya. Dampaknya, Prof. Dampaknya ketika tidak bisa menimbulkan keyakinan hakim. Ya itu, alat bukti itu kan sebenarnya artinya untuk menunjukkan adanya perbuatan dari dakwaan itu sendiri kan. Iya. Nah, apa yang didakwakan itu sebenarnya dibuktikan dengan adanya alat bukti. Tapi kalau alat bukti itu tidak bisa menjelaskan dakwaan, berarti kan dakwaan itu ya dianggap dakwaan kabur, dakwaan tidak bisa diterima dan sebagainya. Nah, yang kedua kaitannya dengan begini. Memang saya setuju sekali dengan tadi Bang Hermawan di awal. Ini dia bersoal pada dakwaan sebenarnya. Dakwaan. Jadi kalau kita merujuk pada 143 KUHP lama atau KUHP lama itu sekarang dia di pasal 75 kalau nggak salah. Itu ada dua syarat tuh. Syarat yang paling penting sekali adalah syarat material. Dalam syarat material itu dalam dakwaan itu harus menjelaskan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua dia harus menyerahkan secara utuh peristiwa itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan ada peristiwa yang kemudian ketika dalam dakwaan itu dijelaskan tidak secara utuh, berarti dakwaan itu batal demi hukum, null and void. Hakim harus menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Itu sebenarnya, Mr. G. Baik. Pasal 75, betul, Prof. Surat dakwaan saya bacakan ya. Surat dakwaan yang ayat 3 ini, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat 2 di atas, huruf B
batal demi hukum. Pasal 75 KUHP yang baru. Bisa dibacakan tuh pasal 75 ayat 2-nya, Mr. Ji. Wah iya, sengaja nih saya lompati biar Prof. Emran nanya. Oke, pasal 75 ayat 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar. Dan D. Tanda tangan penuntut umum. Demikian Prof. Izin. Jadi begitulah Mr. Ji. Artinya dakwaan itu harus cermat ya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk ini kan kaitannya dengan kepastian hukum ya. Ya. Jadi itulah yang menjadi burden of proof-nya. Jadi kalau di pidana ini kan beban pembuktiannya itu ada pada JPU ya. Maka itu kemudian juga harus benar-benar, artinya JPU ketika membuat dakwaan itu harus benar-benar cermat. Konsekuensi ketika dakwaan itu tidak cermat, maka dakwaan dinyatakan null and void atau batal. Itu sebenarnya, makanya saya juga setuju tadi ada beberapa. Kalau misalkan hanya didakwakan dengan pasal tunggal itu saya kira ini juga cukup berisiko. Karena konsekuensi ketika unsur rencananya tidak terbukti, berarti kan terdakwa harus dibebaskan. Perbuatannya tidak terbukti. Ya. Maka minimal ketika dia konstruksi dakwaan seperti ini, minimal harus ada subsidiaritasnya. Alternatif. Ada pembunuhan. Enggak, dia gradasinya menurun tuh. Dia subsidiar dia. Oh, subsidiar. Jadi 340, 338. Kalau dia katakanlah kalau ini kan dia didakwa dengan primernya kan 459 nih, berarti subsidiarnya itu 458. Pembunuhan yang diikuti atau pembunuhan yang disertai atau pembunuhan yang didahului. Kalau misalkan dia mencuri berarti ya pembunuhan didahului dengan pencurian atau diikuti atau disertai. Kalau misalkan ada barang yang hilang. Oke Mr. Ji, saya kira saya izin ya. Saya izin duluan ya Mr. Ji. Semuanya Bang Hermawan, salam kenal semuanya. Baik, izin yang lainnya, Monghir. Atas ilmunya. Ya, makasih semuanya. Ya, makasih Prof. Selamat malam semuanya. Terima kasih Prof. Selamat malam.